Perkenalkan, nama saya Firdi. Saya Deden, Saya Nasrul Fauzia. saya Rahman, saya Ridwan, saya Rizky. Di sini kita akan mempresentasikan tentang model perkembangan terdistribusi, yaitu konsep, teknologi, dan tantangan masa kini. Apa itu model perkembangan terdistribusi? Model perkembangan yang melibatkan proses dan pengambilan keputusan tersebar di berbagai lokasi atau entitas. Tidak bergantung pada satu pusat kendali, melainkan kolaborasi antara bagian yang saling terhubung. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas maksimal dan responsivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Teknologi pendukung, sistem terdistribusi, dan IoT. Pertama, perangkat minimalis Arduino Uno, implementasi sistem embedded untuk distribusi data pertanian yang efisien dan hemat biaya. Prendis Susanto dan kawan-kawan tahun 2012. Yang kedua ada peer-to-peer, data sharing. Informasi panen tersebar langsung antara petani dan tanpa memerlukan server pusat menciptakan ekosistem data yang mandiri. Yang ketiga, ramah lingkungan dan efisien. Meningkatkan efisiensi di daerah pedesaan dengan konsumsi energi minimal dan dampak lingkungan yang rendah. Arsitektur terdistribusi dalam cloud dan software, pola struktur modern, hybrid, dan multi-cloud untuk mengatasi batasan desain, optimalisasi lingkungan komputasi secara dinamis, distributed software evolution dengan sinkronisasi berkala. Proyek open source besar seperti Linux dan Apache berkembang tanpa titik pusat kendali, membuktikan efektivitas dalam pengembangan terdistribusi dalam skala global. Yang selanjutnya yaitu distributed leadership, kepemimpinan yang terdistribusi. Yang pertama, kolaborasi aktif, yaitu mendorong partisipasi semua anggota dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya yaitu konsultasi berkelanjutan, dialog terbuka untuk menghasilkan solusi inovatif dari berbagai perspektif. Terus yang ketiga yaitu inovasi berkelanjutan, yaitu adaptasi organisasi terhadap perubahan melalui pemikiran kreatif kolektif. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab bersama, yaitu distribusi accountability, meningkatkan komitmen dan kualitas hasil kerja. Yang selanjutnya yaitu studi kasus sistem terdistribusi di pertanian Indonesia. Yang pertama, pengumpulan data hasil panen, yaitu sensor IoT dan Arduino Uno mengumpulkan data produktivitas secara real-time dari berbagai lokasi pertanian. Yang kedua, distribusi peer-to-peer, yaitu informasi disebarkan langsung antar petani tanpa intermediasi server pusat, menciptakan jaringan informasi yang resilient. Terus yang ketiga yaitu pengambilan putusan berbasis data, yaitu pemerintah dan petani dan pemerintah desa mendapat insight untuk optimalisasi strategi pertanian dan kebijakan lokal. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan. Implementasi model terdistribusi terbukti meningkatkan produktivitas dan income masyarakat pedesaan. Contoh nyata bagaimana teknologi terdistribusi dapat memberikan dampak positif langsung pada kehidupan masyarakat Indonesia. Manfaat model perkembangan terdistribusi. Yang pertama, ada fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar dengan kemampuan yang scaling yang dinamis dalam pengembangan produk dan layanan. Yang kedua, kolaborasi lintas batas. Menghubungkan talenta terbaik dari berbagai lokasi dan disiplin ilmu untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Yang ketiga, ketahanan dan reliabilitas. Mengurangi resiko single point of value dan meningkatkan robustness sistem melalui redundansi terdistribusi. Lalu tantangan dan hambatan, sinkronisasi data kompleks, koordinasi komunikasi antar node yang tersebar membutuhkan protokol yang sophisticated untuk menjaga konsistensi data. Infrastruktur terbatas, kebutuhan sumber daya dan connectivity yang memadai, terutama di lokasi terpencil yang sulit dijangkau. Keamanan dan kompleksitas, manajemen security dalam sistem terdistribusi memerlukan expertise khusus dan investasi teknologi yang signifikan.
Untuk selanjutnya ada masa depan model terdistribusi, inovasi dan peluang. Untuk poin pertama, integrasi AI dan machine learning. Optimasi otomatis proses terdistribusi melalui predictive analysis dan intelligent resource allocation untuk efisiensi maksimal. Yang kedua ada ekonomi terdistribusi berkelanjutan, yaitu pengembangan ekonomi yang eksklusif dan sustainable melalui decentralized autonomous organization. Lalu untuk poin ketiga ada revolusi industri 5.0, reformasi fundamental dalam software development, leadership, paradigm, dan production system di era digital. Dan disruptive innovation yang akan mengubah landscape teknologi dan bisnis secara mendasar dalam dekade mendatang. Jadi untuk yang terakhir, kesimpulan, menuju era perkembangan terdistribusi yang berkelanjutan. Untuk poin pertama ada peluang inovasi global. Model perkembangan terdistribusi membuka peluang besar untuk inovasi dan kolaborasi yang melampaui batas geografis dan organisasional. Lalu untuk yang kedua, sinergi multidimensi. Diperlukan integrasi harmonis antara teknologi cutting edge, kepemimpinan adaptif, dan kebijakan yang suportif untuk mengatasi kompleksitas tantangan masa depan. Lalu yang terakhir, masa depan inklusif dan efisien. Mari kita manfaatkan kekuatan terdistribusi untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif, sustainable, and efisien bagi generasi mendatang. Dari kami, masalah warga